Selamat malam jemaat Tuhan, bersyukur sekali di malam hari ini jika Allah kembali mempertemukan kita secara virtual di dalam ibadah doa malam Kamis pada malam hari ini. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan jika Tuhan memberikan kita waktu untuk kembali datang di hadapannya, memuliakan Dia, mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita bisa berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari hari ini kita menaikkan sebuah pujian kita berkata bahwa Bapa pegang tanganku, aku sangat rindu untuk saat teduh bersamamu.
seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, bahkan kami sangat rindu untuk dekat di hadirat Tuhan, dekat kepada Tuhan. Kiranya malam hari ini menjadi malam yang sangat berharga, karena kami bersekutu dengan Tuhan. Kami mendengarkan setiap firman-Mu yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami berlutut berdoa memohon dengan kerendahan hati kepada Engkau. Bahkan kami memuliakan Engkau, Allah kami yang besar, Bapa kami yang baik, yang begitu mengasihi kehidupan kami. Kami menyerahkan serangkaian ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan yang ada berdiam di dalam hati setiap kami, supaya dengan tenang, dengan kerinduan, dengan hati yang penuh kesiapan dan kegirangan, kami datang kepada Tuhan. Kami datang dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami mensyukuri 1 minggu berlalu semua di dalam pertolongan dan anugerah-Mu. Kami bersyukur jika di malam hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami. Kami bersyukur dan kami sungguh-sungguh sadar semua itu karena anugerah, pertolongan, pimpinan, penyertaan dan belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap doa dan harapan kami hanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Matius 6 pasalnya yang ke-9 sampai 13 beginilah firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, minggu lalu penginjil Ratna berbicara makna tentang doa Bapa kami secara menyeluruh. Salah satu poin yang sangat penting tentang doa Bapa kami adalah jelas Alkitab menyatakan bahwa doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah doa yang sangat berbeda dengan doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang Farisi. Doa orang Farisi adalah doa-doa munafik yang kosong, karena doa itu dipanjatkan agar dilihat oleh orang lain. Pusat dari doa munafik adalah diri sendiri, bukan kepada Allah. Yesus juga mengajarkan supaya orang tidak berdoa bertele-tele. Doa bertele-tele artinya lebih mengutamakan keindahan rangkaian kata, supaya orang melihat bahwa doa ini doa yang indah dan kemudian memuji sang pendoa tersebut. Saudara, Yesus mengajarkan doa Bapa kami dengan gaya dan kata di dalamnya dengan sangat sederhana, namun memiliki makna yang dalam dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Saudara, malam hari ini saya mengajak kita untuk belajar doa Bapa kami yang diawali dengan berkata, Bapa kami yang di sorga. Yesus mengawali, membuka doa ini dengan berkata, Bapa kami yang di sorga. Saudara, Bapa dalam bahasa Aram adalah Aba. Bapa kami yang di sorga berarti saudara, doa itu dialamatkan atau ditujukan kepada Allah. Ketika Yesus menyebut Allah sebagai Bapa dan mengajarkan kepada murid-muridnya, bahkan orang banyak pada saat itu, tentunya saudara, kalau kita memperhatikan ini adalah sesuatu yang sangat asing bagi orang Yahudi. Orang Yahudi saudara tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Hal ini saudara karena doa yang dipanjatkan oleh orang-orang Yahudi adalah doa yang lebih menekankan kedaulatan Allah, kemuliaan Allah, kemahakuasaan Allah ataupun kebesaran Allah. Salah satu doa yang dikenal dalam doa orang Yahudi adalah doa Kadis.
Doa kades ini saudara biasa digunakan di sinagog pada zaman Yesus. Dan doa ini saudara sangat memusatkan perhatian dengan memuliakan Allah, dengan menyebutkan sifat-sifat Allah, khususnya berkaitan dengan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Waktu Yesus mengajarkan doa ini, Yesus bukan menghilangkan makna sifat-sifat Allah di dalam doa saudara. Namun Yesus mengajarkan bahwa Allah bukan hanya Allah yang jauh, dia bukan hanya Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang mulia. Tetapi sungguh dia adalah Allah yang sangat dekat sampai kita bisa menyebutnya sebagai Bapa kita. Bapa kami yang di sorga mengajarkan bahwa di satu sisi Allah layak kita hormati karena dia mulia dan maha kuasa. Tetapi di sisi lain dia begitu dekat karena dia adalah Bapa kita. Dimanapun dan kapanpun kita ingin datang kepada dia, dia siap menerima dan mendengarkan kita. Saudara, menyebut Allah sebagai Bapa dalam doa adalah pertama kali dilakukan dalam sepanjang sejarah. Hal ini dilakukan atau diajarkan pertama kali oleh Yesus kepada murid-muridnya dan semua orang yang mendengarkannya pada saat itu. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Matius, Yesus juga menyebut Allah sebagai Bapakku itu sebanyak 14 kali. Yesus kemudian saudara setelah berkata kepada Bapakku, Yesus mengajarkan mewarisi sekaligus memberi hak kepada murid-muridnya untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Namun saudara bukan menggunakan kata Bapakku. Namun perhatikan Yesus menggunakan kata Bapa kami. Kata kami saudara adalah bentuk jamak di mana itu menyiratkan makna komunal. Jadi berdoa kepada Bapa secara bersama-sama atau secara komunal, bukan berdoa secara pribadi. Berdoa bukan seperti orang Yahudi selain menjadikan doa diri sendiri sebagai pusat doa, namun mereka juga berdoa di pinggir jalan perorangan demi menunjukkan superioritas diri. Saudara, jika kita menyebut Allah sebagai Bapa kita, bukankah dia juga adalah pribadi yang paling bisa menerima kita di dalam keberdosaan kita? Bukankah juga dia pribadi yang paling siap memenuhi kebutuhan hidup kita? Bukankah dia Allah kita dan dia akan menjadi orang pribadi yang pertama yang akan menunjukkannya kepada kita? Bukankah saudara ketika kita memanggil dia Bapa, kita seperti berbicara dengan hangat, dengan begitu dekat tanpa ada tembok pemisah? Aneh sekali saudara jika di dalam sebuah keluarga seorang bapak atau anak berbicara sebatas formalitas, berdoanya sebatas formalitas. Atau aneh sekali saudara jika di dalam sebuah keluarga kita berbicara kepada bapak kita sebagai anak ataupun kita sebagai bapak kepada anak, kita hanya berbicara hanya sebatas basa-basi kepada mereka. Tak perlu saudara menunggu merangkai kata yang indah untuk berdoa, untuk berbicara kepada bapak kita. Asal kita punya hati dan kerinduan, doa kita tetap berarti di matanya. Tak perlu rangkaian kata dalam doa yang dilihat orang lain untuk berdoa kepada Bapa kita. Dengan kata sederhana, jelas dan bermakna, kita sudah cukup untuk berdoa kepada kita. Lantas saudara, kenapa banyak orang yang jika disuruh berdoa kepada bapaknya, dia berkata tidak bisa berdoa kepada bapaknya? Bukankah ini adalah sesuatu yang aneh? Mana mungkin seorang anak tidak bisa berdoa, tidak bisa berelasi ataupun berbicara kepada bapaknya? Saudara, di dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11 juga berkata demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan?
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah sebagai Bapa kita, Dia sanggup memberikan yang terbaik untuk kita. Dia tidak akan pernah lupa untuk memberi kita makan karena kita adalah anak-anaknya. Tidak akan ada seorang pun saudara yang luput dari perhatian dan kasih-Nya. Karena bagi Dia semua orang percaya adalah anak-anak yang dikasihinya. Tidak ada pilih kasih yang Dia berikan. Dia tahu saudara arti memberi yang terbaik untuk anaknya. Karena sesungguhnya Dia mengasihi kita anak-anaknya. Sekalipun saudara, sering sekali kita anak-anaknya salah kaprah dalam memahami Dia. Sering sekali kita berpikir yang salah tentang Dia. Sering sekali kita berpikir apa yang kita tidak dapatkan, Allah tidak memberi yang terbaik untuk kita. Tapi bukankah firman Tuhan adalah hal yang benar? Bukankah firman Tuhan terus mengingatkan kita bahwa Bapamu yang di sorga, Dia tahu memberi pemberian yang baik kepadamu. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya yang taat dan mengasihi dan penuh hormat kepadanya. Saudara, Mazmur 103 ayat 13 berkata begini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tidak ada gambaran yang lebih dekat saudara dalam kehidupan ini selain gambaran relasi antara anak dan Allah. Bapa yang mengorbankan banyak hal untuk anaknya dan mengasihinya sepanjang hayat. Dan anak saudara yang rela memberi hidupnya untuk melayani dan mengasihi bapaknya. Jikalau Allah mengizinkan dirinya dan jika Yesus mengajari kita untuk memanggilnya sebagai Bapa, perlukah kita khawatir akan hidup ini? Perlukah kita hidup dalam kesusahan? Perlukah kita gelisah karena kita berpikir setiap hari tentang kebutuhan kita? Bukankah Allah kita adalah Bapa kita? Bapa yang begitu peduli dan siap untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikianlah Allah juga mengasihi setiap kita. Kita naikkan pujian ini. Bapa besar, sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Dan tak ada satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati
Engkau Bapa kami, maka kami malam hari ini semakin yakin dan semakin percaya bahwa sekalipun kesusahan boleh datang dalam kehidupan kami, sekalipun kegelisahan, kekhawatiran menghampiri hidup kami, tetapi Engkau Bapa kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa kami yang selalu sedia memberikan yang terbaik kepada kami. Engkau tidak akan memberikan racun, Engkau tidak akan memberikan ular berbisa kepada kami, tapi Engkau memberikan kami roti supaya kami bisa makan. Engkau memberikan kami yang terbaik dan Engkau memenuhi kebutuhan hidup kami. Tak perlu ada keraguan di dalam hati kami, karena setiap firman-Mu yang Kau sampaikan, setiap firman-Mu yang Kau ilhamkan kepada kami adalah nyata dan benar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini kami semakin yakin akan Engkau. Kami semakin semangat untuk memanggil Engkau Bapa kami yang di sorga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dengar dan jawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, malam hari ini juga kita akan menaikkan beberapa doa kita di hadapan Tuhan. Pertama saudara, mari kita malam hari ini berdoa untuk jemaat yang sudah lama tidak hadir di dalam gereja. Baik jemaat di kebaktian umum maupun anak remaja maupun anak sekolah minggu. Kita berdoa kiranya Tuhan menggerakkan hati dan menaruh kerinduan di dalam hati mereka supaya mereka mau beribadah kepada Tuhan. Tentunya saudara, saya sangat percaya sebagai orang-orang percaya, sebagai saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, kita juga memiliki kerinduan supaya mereka juga bersekutu dengan Tuhan, supaya mereka juga menguduskan hari Sabat, bersama-sama menghormati Tuhan, beribadah, beristirahat dengan mencari Allah pada hari Minggu. Kita berdoa untuk mereka supaya Tuhan mengetuk hati mereka, supaya mereka tergerak dengan penuh kehormatan dan kerendahan hati datang kepada Tuhan menguduskan hari Sabat. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami mengingat akan saudara-saudara kami yang sudah tidak lama tidak bersama-sama dengan kami beribadah di rumah Tuhan. Kami rindu mereka di hari ini Tuhan boleh datang di hadapan Tuhan. Kami rindu mereka juga Tuhan, setiap hari Minggu kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami bersuka cita, kami bergirang bersama-sama untuk memuliakan. Kami beristirahat jiwa dan hati kami beristirahat di dalam Engkau. Dan kami menanggalkan segala pekerjaan kami dan berlari untuk mencari Engkau dan mendengarkan firman yang menjadi kekuatan untuk meneguhkan iman dan pengharapan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa sungguh-sungguh kiranya Tuhan yang menolong, menggerakkan hati mereka supaya mereka boleh tergerak dengan kerinduan, mereka boleh datang di hadapan Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan punya cara sendiri. Kami sangat percaya Tuhan punya waktu sendiri untuk memanggil mereka. Dan izinkan kami berdoa dengan kerendahan hati kepada Engkau. Karena kami sebagai saudara-saudara seiman, kami juga rindu mereka memuliakan Engkau. Kami juga rindu kami bersama-sama mengerjakan kerajaan Allah bagi dunia ini. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kehidupan kami dan Tuhan berikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh doa kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, malam hari ini juga saya sangat rindu untuk kita berdoa bersama untuk orang-orang di sekitar kita. Khususnya saudara, mari kita berdoa buat anak-anak muda yang berada di sekitar kita saudara. Saudara, di dalam dunia yang kotor dan penuh dengan dosa, sulit sekali saudara untuk merangkul anak-anak muda. Apalagi dengan teknologi yang sekarang semakin canggih. Apalagi yang kita kenal dengan dunia metaverse, di mana semua orang terhubung di dalam dunia maya. Kita berdoa saudara untuk generasi-generasi muda ini, generasi-generasi yang disebut sebagai generasi-generasi penerus. Sangat disayangkan saudara ketika mereka mempergunakan masa muda mereka untuk hidup di dalam dosa. Kita berdoa kiranya mereka sadar bahwa harusnya di masa muda mereka memuliakan Tuhan. Mereka membawa terang bagi masyarakat di tengah-tengah kekotoran dunia karena dosa. Anak-anak muda Kristen harusnya tampil untuk mempersembahkan hidup mereka bagi Tuhan.
Mari kita berdoa supaya Tuhan membangkitkan semangat dan passion di dalam diri mereka untuk melayani Tuhan di masa-masa muda mereka dan tidak terus-menerus tinggal di dalam dosa. Saudara, kita berdoa untuk generasi muda kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi muda kami. Kami sungguh percaya kepada Tuhan. Banyak hal yang mereka alami dengan seiringnya dengan perkembangan teknologi sangat rentan untuk jauh daripada Tuhan, sangat rentan untuk jatuh di dalam dosa. Tapi justru di masa-masa muda, masa-masa yang dikenal seseorang memiliki kekuatan, kemampuan, kami berdoa kiranya semua itu mereka mempergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena kami sungguh yakin dan percaya bahwa mereka diciptakan untuk dunia ini, di dalam dunia ini, bukan untuk berkarya bagi orang-orang, bukan berkarya untuk melakukan dosa, tetapi mereka dipanggil dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan lewat tindakan mereka, lebih perkataan mereka, lewat isi hati dan pikiran mereka. Kiranya Tuhan yang menolong mereka supaya mereka menjadi terang, supaya mereka menjadi garam, supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa kami Indonesia ini, supaya hati mereka tergerak dengan kerinduan, supaya mereka tahu untuk apa mereka hidup, supaya mereka mengingat Tuhan seumur hidup mereka, dan supaya mereka dengan penuh kerinduan kembali datang mengakui setiap dosa dan pelanggaran mereka, berbalik dan kemudian menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan seumur hidup mereka. Kami rindu, kami melihat hidup mereka, mereka membawa nama Tuhan, mereka menjadi pemberita-pemberita Injil, mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Sekalipun mereka tinggal di dalam dunia ini, tetapi mereka tidak seperti dunia ini. Mereka hidup di dalam Tuhan, mereka tahu, mereka mengerti untuk apa mereka diciptakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, malam hari ini juga saya sangat rindu kita untuk berdoa untuk saudara-saudara kita, saudara, teman atau keluarga ataupun orang yang kita kenal yang masih belum percaya kepada Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan membawa mereka untuk melihat Injil dan percaya kepada Injil Yesus Kristus itu. Kita berdoa supaya Tuhan juga memakai kita, memakai di dalam segala kelemahan, ketidaksempurnaan kita untuk memberitakan Injil kepada mereka melalui teladan kita, melalui perkataan kita. Bahkan kita berdoa supaya kita diberikan keberanian dari Allah sendiri oleh Roh Kudus-Nya. Kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Berapapun usia kita, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun kehidupan kita, apapun permasalahan kita, tetapi kita jangan pernah lupa bahwa Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami, teman ataupun keluarga kami yang masih belum percaya kepada Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong mereka, memimpin kehidupan mereka, dan memberikan mereka kekuatan, supaya juga Tuhan mereka menjadi percaya kepada Engkau. Bagi mereka Tuhan yang masih belum siap membuka hati untuk Tuhan, kiranya Tuhan yang menggerakkan hati mereka, mengetuk pintu hati mereka, supaya dengan jelas melihat, dengan terbual, mereka melihat dengan mata yang terbuka dan jernih, mereka melihat Injil itu, mereka melihat, menyaksikan kasih itu, merasakan kasih itu. Bahkan Tuhan, mereka menjadi percaya kepada Injil Yesus Kristus, dan mereka bersedia menjadi anggota kerajaan Allah, menjadi anak-anak terang yang memuliakan Tuhan, yang menggunakan hidup mereka untuk percaya, untuk memandang kepada Allah. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik, teramat baik, sungguh Engkau baik. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami keberanian juga supaya dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, tapi kami punya keberanian, kami punya satu kekuatan untuk memberitakan Injil. Sekalipun kadang-kadang kami harus berkata, sekalipun kami di dalam masa-masa yang sulit, tetapi biar lewat kehidupan kami, orang-orang yang selama ini Tuhan tidak percaya kepada Tuhan, mereka percaya karena di dalam diri kami menyebarkan saksi, menyebarkan kasih itu Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, malam hari ini juga kita berdoa saudara,
Jika di minggu lalu saudara kita belajar bersama-sama firman Tuhan, bagaimana kita harus berjuang untuk melawan dosa dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita berdoa saudara, mungkin masih ada dosa-dosa yang mengikat kita atau dosa-dosa favorit kita. Kita berdoa saudara, setiap dari kita saudara rentan, setiap dari kita tidak ada yang tidak berdosa, bahkan saya sendiri pun adalah pendosa saudara yang sering sekali terjatuh di dalam dosa, yang sering sekali sulit untuk saudara untuk bangkit melawan dosa-dosa. Tetapi ketika Roh Kudus bertahta dalam diri kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan memimpin kita saudara, bahkan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak terus-menerus tinggal di dalam dosa. Kita berdoa saudara supaya semakin hari justru kita semakin serupa dengan Kristus, supaya semakin hari kita hidup untuk Kristus bukan untuk dosa, supaya semakin hari Tuhan membukakan mata hati kita untuk melihat dengan jernih dosa-dosa kita, dan kemudian kita berkomitmen untuk berubah, semuanya demi kebaikan kita, semuanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar pada hari Minggu yang lalu, kiranya bukan hanya kami dengarkan saja, tetapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami ini adalah orang-orang, meskipun kami percaya kepada Engkau, tapi kami masih hidup di dalam dunia yang berlumuran dengan dosa. Dan kami adalah pendosa Tuhan yang sering sekali jatuh dalam dosa. Sering sekali Tuhan kami kemudian melawan dosa-dosa kami, tapi berulang kami terjatuh. Tetapi kami tahu dan percaya jika kami Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu dan dengan penuh kemauan di dalam diri kami sungguh percaya kami akan meninggalkan dosa-dosa kami. Kami tidak akan terus-menerus, sekalipun kami rentan untuk jatuh, tapi kami sadar dan kami mau berubah. Kami ingin semakin hari serupa dengan Kristus. Kami ingin hidup kami terus memuliakan Tuhan. Kami tidak ingin terus-menerus menyakiti dan melukai hati Tuhan, tapi kami mau berkomitmen bahwa Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami, bantu kami. Kami tidak akan pernah mampu dengan kekuatan kami sendiri untuk meninggalkan dosa-dosa kami. Bahkan bukakan mata hati kami untuk melihat diri kami lebih jernih. Apa dosa-dosa yang selama ini masih mengikat hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami serahkan doa kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami di dalam waktu, di dalam kehendak, dan di dalam cara Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, yang terakhir juga kita berdoa untuk kebaktian Minggu yang diadakan bersama-sama pada hari Minggu merayakan HUT Sinode. Saudara, kita berdoa bersama-sama untuk semua jemaat Kalam Kudus sesinode di Indonesia ini. Kita berdoa kiranya Tuhan juga yang menolong setiap jemaat di dalam mempersiapkan hati mereka untuk melayani Tuhan, bahkan untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Kita berdoa khususnya untuk setiap orang yang terlibat dalam pelayanan. Kita berdoa kiranya Tuhan yang menolong, memimpin kehidupan mereka, memberikan kesiapan hati. Setiap firman yang boleh ditaburkan boleh bertumbuh dalam kehidupan mereka. Kita juga berdoa saudara buat jaringan yang akan digunakan, baik di sini di gereja kita maupun jaringan di pusat di Bandung maupun jaringan di seluruh tempat. Kita berdoa juga kiranya Tuhan yang boleh menolong dan memimpin kehidupan mereka. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk perayaan HUT Sinode pada hari Minggu ini. Kami berdoa untuk setiap penatalayan yang boleh melayani di Kalam Kudus, Bandung. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memimpin, memberkati kehidupan mereka. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan juga yang telah berjemaat di seluruh Kalam Kudus di Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang menolong juga mereka, memimpin kehidupan mereka. Dan kiranya Tuhan yang mempersiapkan mereka supaya melalui ibadah mereka mengingat kembali bahwa Kalam Kudus telah didirikan dan firman Tuhan telah disampaikan bagi orang di seluruh dunia ini. Dan melalui ibadah ini kami bersama-sama menyaksikan kebaikan, kesetiaan, dan penyertaan Tuhan bagi gereja kami, bagi sinode kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami serahkan peristirahatan tidur kami di malam hari ini.
Kami sungguh tahu bahwa Tuhan yang akan memimpin, memberikan kami kekuatan, bahkan yang akan beserta dengan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa kami mengakhiri ibadah kami ini dengan menyerahkan seluruh kehidupan kami, dengan menyerahkan firman yang telah kami dengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa kami hanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, demikianlah ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.